Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Sekitar 300 peserta dari 19 negara mengikuti summer course yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi UB dan College and Business Management Tarlac Agriculture University Filipina. Ketua Panitia Summer Course, Cacik Ruth Damayanti menjelaskan, kegiatan ini merupakan kolaborasi dari kedua perguruan tinggi untuk mengembangkan kegiatan akademik dengan mengangkat berbagai isu aktual. Summer Course menghadirkan 9 narasumber dari Indonesia, Filipina, dan Australia. Fakultas Ilmu Administrasi UB dan College and Business Management Tarlac University Filipina mengadakan summer course mengambil tema Startup 101 from Ideation to Fundraising and Supporting Policies. Kegiatan summer course diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari 19 negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Taiwan, India, Pakistan, Malawi, Mesir, Maroko, dan Rumania. Summer course ini akan membahas startup dari perspektif akademisi dan praktisi dengan harapan dapat memberikan pemahaman baru perkembangan dunia startup. Untuk summer course ini, anggota yang sudah atau partisipan yang join saat ini itu sudah lebih dari 300 mahasiswa dari seluruh dunia, karena dari catatan kami sudah ada 19 negara yang berpartisipasi. Misalnya dari Asia, kita ada dari Indonesia, Filipina, ada Malaysia, Brunei, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Timor Leste, Cina, Taiwan, India, Pakistan, dan satu tadi Afghanistan. Lalu kalau yang dari Afrika, kita ada peserta dari Malawi, Kenya, Mesir, Maroko, dan Nigeria. Kalau dari Eropa ada yang dari Rumania. Nah, untuk para pematerinya itu ada 9 pemateri yang akan berpartisipasi di sini dari 3 negara, Indonesia, Filipina, dan juga Australia. Dan juga kita mengkolaborasikan itu dengan 9 moderator. 9 moderator ini kolaborasi dari via UB dengan Tarlac Agricultural University. Perkembangan startup sebagai salah satu sektor ekonomi baru di dunia menjadi penting untuk dibahas dari berbagai perspektif. Hal inilah yang melandasi via UB dan Tarlac University Filipina menggelar summer course yang membahas hal tersebut. Dekan via UB Andi Fefta Wijaya menjelaskan, startup merupakan gerbang bagi ekonomi digital 4.0 sehingga perkembangan startup dapat menjadi kajian yang menarik dari berbagai segi. Via UB dengan Departemen Administrasi Bisnis memiliki konsen terhadap isu dan perkembangan startup. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB Andi Fefta Wijaya melihat perkembangan startup di dunia saat ini terus tumbuh dan mampu memberikan solusi dari berbagai persoalan masyarakat. Untuk itu, perkembangan startup tidak lepas dari kajian kalangan akademisi perguruan tinggi. Sebagai motor dalam industri 4.0, keberadaan startup menjadi kajian yang terus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Langkah ini direspon oleh via UB dengan partner Tarlac University Filipina dengan menggelar summer course membahas dunia startup. Summer course ini nantinya diharapkan dapat memberikan warna dan wawasan baru bagi mahasiswa dan dosen untuk mengetahui dunia usaha rintisan global. Ini tentang tema startup ini kan sangat penting, nanti Bu Caci juga sebagai ketua panitia akan menambahkan lebih detail lagi. Namun dari saya sebagai pribadi dan Dean, startup ini kan isu yang sangat important ya, and I can call it a sexy issue ya, karena during COVID-19 yang lalu, ini terbukti bahwa startup ini sangat dibutuhkan dan sampai sekarang
pola perilaku masyarakat itu juga sudah mulai berubah, yang tadinya oriented to the face-to-face transaction ya, but now mereka lebih intens dan lebih prefer ya untuk lensa to lensa ya, screen to screen communication or transaction. Nah, inilah yang ke depan bahwa ide-ide tentang apa yang akan dikembangkan dalam startup di semua sektor ya, semua sektor mulai dari industri, pendidikan, health, education ya, dan lain-lain itu sangat penting ke depannya, karena ini adalah pintu masuk ke gerbang ke depan di mana kita memasuki apa yang dinamakan community 5.0 ya. Dekan College Management Business Tarlac University Filipina, Silverio Ramon, mengaku senang berpartner dengan Universitas Brawijaya, terutama via UB. Menurutnya, kerjasama dan kolaborasi ini merupakan upaya lintas batas negara dari kedua kampus untuk membidik peluang baru. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya pada kegiatan summer course, namun juga dalam bidang lain sesuai dengan kompetensi dari masing-masing perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun Filipina. College of Business Management Tarlac University Filipina bekerja sama dengan via UB dalam berbagai bidang kegiatan. Salah satunya summer course yang dibuka pada hari ini. Kegiatan ini merupakan terobosan baru dari Tarlac University sebagai kerjasama lintas negara yang saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tarlac University mengaku senang bekerja sama dengan UB, khususnya via UB, untuk mengembangkan peluang-peluang baru dalam berbagai bidang mulai dari kegiatan ilmiah, riset, dan juga kegiatan kemahasiswaan. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dari kedua kampus dan memperkuat jejaring kampus di kawasan ASEAN. Very much interested to participate because as of now, when we talk about cross-border mobility, is considered boundless. Presently, the protection of our students need to be exposed in different type of webinar and trainings. So we are having this activity for our students. Same with the collaboration with Faculty of Administrative Science of Universitas Brawijaya. And it really gives us a opportunity to have this activity and hope that next time this activity would be in face-to-face activity. Either it could be done here in our university, or either it could be done to the University of Brawijaya together with Dean Andy. Kesenian jaranan menjadi pengiring langkah bakal calon legislatif PAN Kota Malang ketika mendaftar ke kantor KPU. Pendaftaran Bacalek PAN ini merupakan rangkaian dari tahapan pemilu 2024. Pendaftaran tersebut berlangsung hingga hari Minggu 14 Mei 2023. Berikut laporan langsung reporter Newspoint Desvi dari depan kantor KPU Kota Malang. Baik pemirsa, bersama saya Deswi Amalia mengabarkan dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Di belakang saya saat ini sedang ada rombongan dari Partai Amanat Nasional yang diiringi oleh rombongan jaranan atau kuda lumping untuk mengantarkan bakal calon legislatifnya ke kantor KPU Malang. Rombongan ini terdiri dari berbagai penari yang membawa bendera dari Partai Amanat Nasional dan dimeriahkan juga dengan adanya penampilan obor. Salah satu penari mengalungi beberapa calon legislatif. Dan meneriakkan slogan dari Partai Amanat Nasional.
Pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPRD Kota Malang berlangsung hingga hari Minggu kemarin. Selama masa pendaftaran, partai politik datang beragam kreativitas untuk menarik perhatian. Pendaftaran ini merupakan tahap awal dari 4 tahap, yaitu pendaftaran, verifikasi, daftar calon sementara, hingga daftar calon tetap. Berikut laporan langsung dari depan kantor KPU Kota Malang oleh reporter Newspoint, Desvi. Baik pemirsa, bersama saya Desvi Amalia melaporkan langsung dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Dan saat ini sedang berlangsung agenda pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang oleh partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Agenda ini dimulai dari tanggal 7 Mei 2023 dan akan ditutup pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan partai pertama yang mendaftar itu adalah Partai Hanura dan PBB pada tanggal 10 Mei, kemudian dilanjutkan dengan Partai PDIP dan juga Nasdem pada tanggal 11 Mei, dan hari ini Jumat 12 Mei terdapat Partai PKS, Perindo, dan PAN. Sehingga per 12 Mei tercatat sudah ada 7 partai yang mendaftar, dan dari 7 partai tersebut terdapat 2 partai yang juga membawa iring-iringan, yaitu datang dari Partai Nasdem dengan iring-iringan Raja, Ratu, dan Barongan, dan Partai PAN yang membawa iring-iringan kuda lumping. Sehingga kedua iring-iringan tersebut turut memeriahkan suasana dari pendaftaran calon legislatif di Kota Malang. Pemirsa, Partai Perindo Kota Malang menargetkan mampu meraup kursi dari setiap dapil yang ada di Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perindo Kota Malang, Laili Fitriah, pada saat pendaftaran bacalek di KPU Kota Malang. Partai Perindo mendaftarkan 37 bacalek yang terbagi dalam 5 dapil, yaitu Lowokwaru, Sukun, Kedung Kandang, Blimbing, dan Klojen. Partai Perindo mendatangi KPU Kota Malang untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Malang. Partai besutan Haritanu Sudibjo ini mendaftarkan 37 bakal calegnya yang tersebar di 5 dapil Kota Malang. Partai Perindo mentargetkan dapat meraih kursi dari setiap dapil yang ada pada pemilu legislatif 2024. Untuk itu pihak Partai Perindo sudah mempersiapkan bakal caleg yang kompeten sesuai dengan dapilnya. Dengan 37 bacalek, pihak Partai Perindo optimis mampu menembus kursi Dewan pada pemilu 2024. Kami Partai Perindo datang hari ini, hari Jumat, di pukul 13.20 untuk mendaftar di KPU. Terkait caleg semuanya, insya Allah mudah-mudahan lengkap. Tadi doa kami ini tinggal revisinya aja. Targetnya berapa kursi untuk Kota Malang? Berapa Mbak? Per dapil kita dapat 1 kursi. Berapa caleg yang diajukan Mbak? Kami ini 37 partai 37 bacalek yang kami daftarkan. Komposisinya? Apa? Komposisinya? Dari mana saja mungkin? 3 Klojen, 10 Blimbing, 10 Kedungkan, 10 bukan Lowokwaru, Sukun, 9 Kedung Kandang, 5 Lowokwaru. Rektor UB Profesor Widodo berharap agar Bappenas dapat membantu UB dalam melakukan akselerasi pendidikan. Widodo menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Sestama Bappenas Taufik Hanafi beserta rombongan. Widodo menjelaskan UB memiliki 18 fakultas dengan berbagai bidang keilmuan. Dengan berbagai keilmuan tersebut, Universitas Brawijaya membutuhkan berbagai dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat akselerasi pendidikan.
Universitas Brawijaya saat ini memiliki 18 fakultas dengan beragam keilmuan. Selain itu, UB juga memiliki jumlah mahasiswa terbanyak setelah universitas terbuka. Dengan kondisi tersebut, saat ini UB membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu pihak yang digandeng oleh UB adalah Bappenas sebagai kementerian yang bertugas melakukan perencanaan pembangunan. UB berharap dapat berjalan bersama Bappenas untuk melakukan percepatan akselerasi pendidikan di Universitas Brawijaya dan mendukung peningkatan kemampuan SDM di Universitas Brawijaya. Kita juga memerlukan uluran tangan dan bantuan dari asesmen dan teman-teman dari Bappenas untuk bisa membantu kita melakukan akselerasi proses pendidikan yang ada di Universitas Brawijaya. Dan meskipun kita tempatnya di desa ya Pak, tadi kan dekat hutan tadi, tetapi mahasiswa kita itu terbanyak di Indonesia untuk PTN ya, setelah universitas terbuka. Ya kalau itu kan wajar Pak ya. Tapi untuk yang PTN perguruan tinggi negeri, insya Allah kita yang terbanyak jumlah mahasiswanya. Dan tadi sudah dikenalkan juga, hampir semua bidang ilmu kita ada. Fakultas kita ada 18 fakultas, dan seluruh bidang ilmu ada. Insya Allah ada semua. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkuat kerjasama dengan Universitas Brawijaya dan pemerintah daerah dalam penguatan sumber daya manusia. Hal ini ditegaskan oleh Sestama Bappenas Dr. Taufik Hanafi dalam overview program strategis Universitas Brawijaya. Menurutnya, Bappenas dan UB memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan kualitas SDM agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik karena ditopang oleh SDM yang mumpuni. Sekretaris Utama Bappenas Dr. Taufik Hanafi mengaku bahwa Bappenas dan UB memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal untuk menopang pembangunan nasional. Untuk itu, Bappenas memperkuat kerjasama dengan Universitas Brawijaya dan juga pemerintah daerah. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting yang harus dilakukan agar nantinya perencanaan dan eksekusi pembangunan dapat berjalan sesuai. Diharapkan Universitas Brawijaya dapat menjadi mitra strategis dari Bappenas dalam menyiapkan SDM handal untuk pembangunan. Ya, kerjasama antara Kementerian PPN Bappenas dengan Universitas Brawijaya dan juga dengan pemerintah Kota Malang itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya, baik itu sumber daya manusia perencana di pemerintah daerah maupun sumber daya manusia yang ada di Kementerian PPN Bappenas. Bahkan kita juga melakukan kerjasama dalam rangka program Cemara itu. Ya, jadi ini semuanya dalam kerangka besar yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan ini sejalan betul dengan semangat, tidak hanya semangat daripada Kementerian PPN Bappenas, tapi juga semangat daripada Universitas Brawijaya di mana motonya adalah Building the Noble Future. Gitu, ya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.